Makasih pada moderator, Pak Pentas selalu Ketua Program Studi yang telah melaksanakan acara salah satu dari tadi dikatakan pengabdian masyarakat dalam hal ini juga untuk transfer knowledge pada para sejawat semuanya. Jadi memang di era pandemi ada hal yang tidak boleh kita tunda adalah salah satu pelayanan yang di bidang emergency. Salah satu hal yang perlu kita sampaikan adalah pada hari ini kita menyampaikan masalah mengenai kegawat daruratan yang non traumatik, dan memang dari kegawatan darurat yang non traumatik ini masih ada beberapa hal yang memang masih perlu untuk menjadikan perhatian semuanya karena masih terjadinya beberapa kasus yang datang berobat keterlambatan, baik itu diakibatkan oleh pasien itu sendiri ataupun bisa karena dokter delay karena mungkin kekurang pahaman atau kekurang awareness-nya terhadap sesuatu masalah. Pagi hari ini saya mendapatkan topik mengenai akut skrotum. Apa itu akut skrotum? Jadi suatu keadaan di mana adanya nyeri yang sifatnya mendadak, yang ada tentunya kelainan skrotum, berarti kita harus mengetahui bahwa kelainan tersebut kita harus mengerti bahwa apa sih yang sebetulnya yang ada di dalam skrotum. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama bahwa kita harus mengerti di situ ada yang organ yang namanya testis, epididymis, dan spermatikot. Sehingga kalau ada pasien dengan keluhan nyeri yang akut pada skrotum, maka 3 hal ini harus menjadikan perhatian kita semua. Kemudian kalau diperdetil, maka sebetulnya ada 3 hal yang harus harus diketahui, yaitu di sini ada testis. Nantinya pada akut skrotum tentunya testis ini bisa terjadi suatu infeksi, juga bisa terjadi suatu torsio atau puntiran. Begitu juga di epididymis, maka juga terjadi suatu infeksi ataupun juga nanti pada bagian dari testis, nanti di sini juga terjadi suatu puntiran yang namanya torsio dari appendix testis. Hal ini harus kita ketahui karena tata laksananya sangat berbeda. Apa sebetulnya yang menjadi hal-hal yang sangat krusial di sini, yang sangat emergensi adalah terjadinya suatu puntiran daripada testis. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi puntiran dari vaskuler akan terjadi strangulasi vaskuler dan nantinya terjadi suatu nekrosis dari testis. Hal ini sangat penting karena testis bagaimana diketahui di sini berfungsi sebagai juga nanti bagaimana seorang laki-laki, karena di testis itu nanti ada fungsi hormonal menghasilkan hormon testosteron dan juga akan menghasilkan sel-sel spermatozoa, di mana ini untuk kelanjutan kelangsungan kehidupan manusia, dalam hal ini infertilitas, sehingga ini sangat vital bagi seorang pria. Bagaimana kita ketahui bahwa kejadian akut skrotum itu yang datang di emergensi kira-kira angkanya 0,5 sampai 2,5%. Dan kalau kita memperhatikan secara detail akut skrotum, maka kita bisa angka kejadian secara menyeluruh, maka torsio itu kira-kira 12% atau 1/4.000 pria yang di usia kurang lebih 25 tahun ke bawah. Sedangkan kejadian torsio dari appendix testis di sekitar 10%, epididymitis di sekitar 600.000 per tahun, dan kelainan-kelainan lain misalkan trauma, incarcerated, inguinal hernia. Dari beberapa hal ini yang menjadi sangat emergensi adalah bagaimana kita bisa mendiagnosis torsio testis sedini mungkin. Karena golden period-nya adalah 6 jam apabila kita sudah bisa melakukan diagnosa dengan tepat dan sudah bisa dilakukan kalau itu torsio testis dalam waktu 6 jam sudah dilakukan tindakan operasi, maka kita bisa menyelamatkan testis tersebut. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka akan muncullah suatu kerusakan. Ini yang paling penting dari semua ini adalah torsio testis. Nah, ini adalah differential diagnosis. Ada 2 hal yang saya highlight, bahwa di sini penyebab daripada akut skrotum banyak. Bisa karena proses isemik, ya, gangguan vaskuler, bisa karena trauma, bisa karena infeksi, inflamasi, hernia, atau mungkin kasus-kasus akut non kronik.
Dari banyak hal ini, ada dua hal yang sering kali terjadi misdiagnosis, yakni isemi dalam hal ini adalah torsio. Torsio memang bisa torsio testis atau torsio appendix testis. Tapi ini yang paling penting yang membutuhkan tindakan operasi adalah torsio testis. Yang satunya adalah itis. Itis adalah infeksi sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan. Infeksi itu bisa terjadi pada testis atau epididymitis. Dan dua hal ini uh, diagnosis mendalam mendiagnosis tidak adalah terapinya adalah medikamentosa, pemberian antibiotik. Dan apabila dua-duanya tidak jelas atau terjadi suatu keraguan, maka sebetulnya kita harus melakukan eksplorasi. Dalam hal ini tujuan untuk mendiagnosis sekaligus kalau ketemu kelainan atau torsi, maka kita bisa melakukan detorsi. Ini menjadi sangat penting karena diagnosis pasien seringkali datang dalam keadaan yang tidak selalu bahwa jelas ini torsio, jelas ini itis, tapi seringkali pada area-area gray area. Jadi ini menjadi penting karena dua hal ini sangat berbeda. Kalau isemi kita harus melakukan detorsi, kalau infeksi kita harus melakukan sesuatu terapi, yaitu pemberian suatu antibiotik. Nah, hal yang penting yang setidak-tidaknya bisa membantu kita semua para sejawat yang berada di garda terdepan, karena seringkali pasien itu mayoritas datang kepada para sejawat dokter umum atau dokter-dokter non-urologi kadang-kadang. Nah, kemudian kalau terjadi suatu keterlambatan, maka tentunya keterlambatan lebih dari 6 jam, maka tentunya akan membawa dampak terjadi suatu nekrosis. Yang pertama kali harus kita perhatikan dari sudut usia. Di usia yang relatif muda, tentunya kalau ada kita ketemu kasus dengan nyeri mendadak pada skrotum atau akut skrotal, maka pada usia yang relatif muda, non-seksual aktif, kita harus mendiagnosa awal sebagai torsio testis sampai terbukti sebaliknya. Dan tentunya pada torsio testis adalah nyerinya betul-betul mendadak, ya. Kadang ada di dahulu riwayat trauma, kadang tidak. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan visi? Pada testis yang mengalami torsio, tentunya posisinya akan lebih tinggi karena terjadi suatu puntiran. Kemudian dalam keadaan normal, testis itu letaknya vertikal, tapi kalau dia mengalami puntiran, maka letaknya menjadi horizontal. Kemudian ada pemeriksaan yang lain yang bisa kita kerjakan, dan pasien posisi berdiri kita mensupport daripada mengangkat daripada skrotum tersebut. Apabila nyerinya masih tetap nyeri, maka kita harus memikirkan bahwa hal tersebut ke arah torsiotesis. Demikian juga kita dengan melakukan pemeriksaan kremaster refleks, yaitu dengan menggores paha spesi medial, maka bila tidak terjadi kontraksi atau pergerakan daripada otot kremaster, dalam hal ini adalah skrotumnya naik, maka sebenarnya kremaster refleks negatif. Sangat recommended hal tersebut mengarah kepada torsiotesis. Pemeriksaan laboratorium, apakah bermanfaat Anda? Sebetulnya torsiotestis itu adalah clinical diagnosis. Apabila kita masih ada waktu, maka pemeriksaan laboratorium atau imaging memang masih diperbolehkan. Pada prinsipnya adalah kalau waktu sudah tidak cukup, mengingat golden period itu ada 6 jam, maka sebetulnya pemeriksaan-pemeriksaan lain tidak diperlukan. Karena kita mengejar waktu bagaimana bisa menyelamatkan tesis. Laboratorium yang bisa kita periksa adalah kalau itu torsiotesis, tentunya pada pemeriksaan urinalisis tidak didapatkan infeksi atau tidak didapatkan leukosituria. Pada pemeriksaan darah lengkap tentunya normal leukosit. Dan memang bila ada kesempatan, ada waktu sebelum golden period, bisa saja kita melaksanakan atau melakukan pemeriksaan USG Doppler. Jadi kalau dilakukan USG Doppler memang akan didapatkan vaskularisasi menurun bahkan meningkat. Nah, ini sebaliknya apabila suatu itis, tentunya usianya relatif lebih tua, kemudian nyerinya lebih mungkin bisa beberapa hari, kemudian testis kanan kiri sama, tetap vertikal. Kalau testis itu diangkat ke atas, nyerinya bisa berkurang. Kremaster refleks, mohon maaf ini kremaster refleks masih positif, bukan negatif, salah tulis. Kemudian karena infeksi tentunya leukosit terjadi suatu leukositosis pada pemeriksaan darah lengkap, kemudian pada pemeriksaan urin menjadi leukositis, dan tentunya namanya infeksi,
pasti akan terjadi peningkatan vaskular. Ini sangat penting, setidak-tidaknya kalau kita mengetahui hal ini, maka misdiagnosis menjadi sangat-sangat kecil dan ini perlu untuk diketahui para sejawat semuanya, khususnya pada para dokter umum yang berada di garis terdepan dan tentunya apa yang kita sampaikan mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat awam dan kita juga menyampaikan hal ini pada pengabdian masyarakat karena keterlambatan bisa berada di pasien, bisa berada di uh, kita semua. Nah ini beberapa jurnal. Jadi kalau diperhatikan gini nih membandingkan antara torsiotestis, kemudian torsio appendix testis dan epididymitis atau epididymoorkitis. Memang infeksi itu bisa pada epididymis atau epididymitis, bisa terjadi pada testis atau orkitis, tapi memang kebanyakan infeksi itu terjadi pada kedua-duanya. Jadi epididymoorkitis. Dan dari data ini kita perhatikan bahwa pada kasus-kasus dengan torsiotesis memang beberapa kasus uh, banyak yang didahului dengan bisa didahului dengan adanya trauma, tidak ada nyeri, serang nyeri yang sebelumnya ada nyeri yang mendadak. Kemudian karena tadi efeknya akut, maka bisa juga disertai mual sampai dia muntah. Sedangkan kalau itu karena itis, epididymitis, orkitis, maka keluhan bersifat di gangguan di urinary tract bisa berupa disuria atau nyeri pada saat kencing atau kelainan-kelainan yang lain. Bagaimana dengan pemeriksaan physical examination? Tadi saya katakan bahwa pemeriksaan fisik, jadi testis yang torsio lebih tinggi, posisi testis menjadi yang semula vertikal menjadi horizontal, pada prentes nyerinya tetap, refleks master menjadi negatif. Kalau diperhatikan begini, diperhatikan pada slide ini, maka kita tampak jelas bahwa posisi testis di sini pada grup yang torsiotestis dia memang menjadi lebih sensitivitas menjadi lebih tinggi, kemudian posisi testisnya, kemudian terjadi rotasi dari epididymis sehingga menjadi posisi yang menjadi vertikal, kemudian refleks master negatif, sehingga pemeriksaan fisik yang tadi 4 tadi selain anamnesis, pemeriksaan ini menjadi sangat penting. Nah, ini bagaimana dengan imaging? Kalau diperhatikan pada imaging yaitu pemakaian USG, tentunya USG adalah USG Doppler untuk mengetahui vaskularisasi. Maka di sini nampak bahwa pada Doppler USG memang pemeriksaan selain Doppler USG bisa menggunakan nuklear scintigraphy, tapi memang ini tentunya tidak mudah pada pasien semua. Mungkin USG akan lebih gampang dan sebenarnya kalau tidak ada fasilitas maka seperti saya katakan tadi bahwa sebetulnya torsiotesis adalah akut skrotal adalah clinical diagnosis, maka tanpa pemeriksaan fisik pun sebetulnya kita harus dengan dasar-dasar anamnesis pemeriksaan yang saya katakan di depan tadi sebetulnya sebagai dasar kuat untuk kita mendiagnosa hal tersebut, sehingga para sejawat dokter umum kalau kita mau tahu jelas torsiotesis maka tentunya harus segera dirujuk. Rujuknya kemana yang tepat adalah ke emergency, ke IGD atau ke emergency. Kemudian kalau jelas itu infeksi maka para sejawat boleh memberikan terapi antivirik, dan kalau itu ragu-ragu tentunya harus segera juga dirujuk karena harus kita melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk diagnosis dan sekaligus kita melakukan terapi. Ini yang harus kita dari slide ini jelas menggambarkan bahwa nyerinya sangat akut. Kemudian kalau kita perhatikan begini, memang torsiotesis kebanyakan adalah unilateral, kemudian nyeri di inguinal, kadang-kadang di abdomen, dan bisa tadi saya katakan bahwa simptom memang pada sekitar 10-60% kasus bisa disertai dengan mual ataupun sampai dia dengan muntah. Nah, sekarang kita ini tadi secara garis besar. Ini bagaimana sih torsiotesis? Torsiotesis memang saya katakan tadi bahwa usia relatif muda, torsiotesis itu bisa terjadi ekstravaginal atau di intravaginal. Sebagaimana diketahui bahwa testis itu terbungkus oleh tunika albuginia visceralis, parietalis, dan tentunya keluar ini sampai ke skrotum atau testis. Ini data yang diambil dari rekamedik urologi yang ada di Saiful Anwar
tahun 2001 sampai 2020 dan ini sudah pernah dipresentasikan oleh BPDS kita di EAO, European Congress of Urology yang di London ya. Dengan data yang kita dapatkan memang bahwa usia yang terbanyak kasus kita itu berada di usia 11 sampai 20 tahun sekitar 72%, kebanyakan terjadi pada testis sebelah kiri, itu yang data yang paling banyak. Jadi tadi faktor usia adalah sangat mendasar. Jadi kalau ada pasien datang dengan usia yang prepubertas, non seksual aktif, belum menikah, tentunya kalau ada akut skrotal kita harus mendiagnosis sebagai torsio testis sampai terbukti kebalikannya. Dan tanda sign and symptom yang kita praktekkan ada di testis itu sendiri ada nyeri, kalau itu kemudian tadi saya sampaikan bahwa kremaster refleksnya bisa menurun atau bahkan sampai menghilang. Ini gambaran friend test kalau pada torsiotesis, kalau itu support diangkat maka nyerinya tetap. Dan ini di salah satu slide ini jelas maka salah satu testis yang torsio akan nampak ke atas. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang mendasari daripada terjadi torsiotesis? Banyak teori. Testis itu bisa terjadi ada suatu kelainan bawaan yang namanya bell clever deformity, sehingga testis tersebut sekitar 12% bahwa kelainan ini didapatkan itu jadi suatu puntiran, dan kita kalau menemukan maka atas dasar teori ini maka kita apabila menemukan kasus torsiotesis pada satu sisi, maka kita di kontralateral harus kita lakukan eksplorasi dan kita harus lakukan juga ortopeksi karena ternyata 78% kasus kalau di satu sisi mengalami satu deformity, maka juga tentunya sebelahnya atau kontralateral dengan demikian. Ini hal-hal juga yang namanya twist core, ini juga bisa membantu kita semua dalam merekomendasikan apa yang harus kita kerjakan. Yang dinilai adalah mengenai ada tidaknya pembengkakan pada testis, kemudian konsistensinya testis itu bagaimana, kemudian kita menilai ada tidaknya refleks remaster, apa tidaknya mual atau muntah, bagaimana posisi testis, dan ini scoringnya sudah angka bahwa memang ini yang nilai yang tertinggi ada nggak pembengkakan pada testis, kemudian bagaimana konsistensi dan total skor bisa 0 sampai 7 sehingga di sini sudah jelas kalau skornya tinggi maka direkomendasikan untuk surgical extraction. Ini hal-hal yang lain, tentunya bukan hanya berdasar dengan twist score aja, tapi hal-hal yang tadi juga harus kita perhatikan. Jadi beberapa hal ini ada hal-hal yang juga akan membantu kita semuanya. Kapan kita melakukan pemeriksaan USG, tentunya USG hanya boleh atau laboratorium atau imaging kita kerjakan apabila ada cukup waktu. Tapi apabila pasien datang dalam keadaan misalkan 6 jam setelah kejadian, maka sebetulnya lab itu tidak menunggu hasil itu jadi, tapi langsung diambil laboratorium, langsung disegerakan untuk dilakukan tindakan operasi. Itu sangat menolong sekali. Nah, pemeriksaan penunjang apa sudah saya katakan di depan adalah urinalisis, ya. Tentunya membedakan infeksi atau tidak, ada leukosit di dalam uri. Kalau torsio tentunya leukositnya tetap normal, kemudian pemeriksaan darah ada leukositnya bagaimana, kalau itu normal berarti cenderung mengarah kepada torsio testis. Begitu juga imaging apabila kita cukup waktu, maka kita bisa mengerjakan USG Doppler, di mana kalau pada torsio tentunya terjadi strangulasi vaskuler, sehingga akan terjadi penurunan vaskuler bahkan bisa negatif. Dan itu harus kita evaluasi. Jadi bukannya pemeriksaan ini menjadi golden standard, tapi apabila cukup waktu maka pemeriksaan ini semua tentunya akan membantu dalam hal kita mendiagnosa. Ini gambarannya kalau bagaimana angka sensitivitas dari pemeriksaan USG memang angkanya sekitar 63 sampai 9%. Dan tentunya USG ini juga sangat dipengaruhi oleh operator. Ini gambaran dari USG pada torsio testis vaskularisasi bisa sampai menghilang. Ini ada lagi USG yang memang lebih bagus dengan high resolution ultrasonography dengan peningkatan dari
sensitivitas tentunya menjadi meningkat dan tentunya tidak semua dari kita punya dan tergantung kapan bisa kita melakukan pemeriksaan ini adalah tergantung kecepatan dari pasien itu sampai ke eh, seseorang yang menjadi kompetensinya. Ini adalah pemeriksaan scrotal scintigraphy. Bukan ini memang sensitif, tapi tentunya hal ini tidak pada semua tempat. Yang tentu hal ini hanya bisa dikerjakan di center-center besar, tapi tidak harus dikerjakan. Ini gambarannya bahwa akan pada kasus torsil akan tampak gambaran photopenic area. Nah, bagaimana manajemen? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Kebanyakan torsiotesis atau sekitar 70% torsiotesis itu arahnya ke medial. Sehingga pada kasus-kasus kapan kita melakukan detorsi, itu tentunya pada kasus akut. Detorsi manual tentunya, karena 70% kasus itu ke arah torsi ke arah medial, maka kita detorsi tentunya ke arah kontralateral. Detorsi ini tidak menghilangkan bahwa kita setelah detorsi, tentunya kalau detorsi berhasil, tentunya nyeri berkurang. Tapi kan kita tentunya tidak tahu karena torsi berada di dalam skrotum yang kita semua tidak tahu. Sebetulnya detorsi ini ada saat bagi kita pada kasus-kasus yang akut sambil menyiapkan operasi tentunya akan mengurangi suatu strangulasi. Dengan diharapkan demikian, maka pasien pada saat kita melakukan operasi akan terselamatkan. Jadi detorsi ini berhasil atau tidak berhasil tetap tidak menghalang-halangi kalau itu jelas torsio, maka kita tetap harus melakukan suatu eksplorasi. Demikian juga kalau itu ada keraguan tetap kita melakukan eksplorasi. Ini kemudian bagaimana kalau kita melakukan eksplorasi tentunya. Setelah pada saat kita eksplorasi maka kita harus perhatikan ada atau tidaknya torsio. Kemudian kita menilai berapa derajat puntiran tersebut ke arah mana. Kemudian tentunya kita harus melihat viabilitas dari tesis. Apabila tesis nekrosis, contohnya pada slide ini yang hitam, terapinya adalah dilakukan orkidektomi pada sisi yang ipsilateral yang mengalami torsio. Dan tadi saya katakan salah satu fenomena adalah bahwa pada bell clapper fenomen dari penggantungnya yang tidak sempurna, maka bila kita menemukan kasus torsiotesis pada ipsilateral, maka pada kontralateral harus dilakukan orkidopeksi supaya tadi kalau mengingat kelainan tersebut di kontralateral sekitar 78%. Nah, apa komplikasi apabila terjadi atau prognosis apabila suatu keterlambatan? Bahwa tadi saya sampaikan bahwa apabila terjadi suatu keterlambatan, jadi golden periodnya tadi 6 jam ya. Kalau bagaimana kalau itu lebih dari 24 jam? Dikatakan tentunya nekrosisnya cukup tinggi dan mayoritas sampai 90% kita sudah melakukan orkidektomi karena jadi nekrosis dan kontralasa harus dilakukan dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan pada swing quality. Nah, apabila kita bagaimana sih yang terjadi saya katakan tadi bahwa cukup banyak atau masih kita temukan kasus-kasus dengan misdiagnostik artinya apa? Sebetulnya kasus ini adalah torsiotestis tapi didiagnosis sebagai suatu infeksi, dalam hal ini bisa itu orkitis atau epididymitis atau epididymoorkitis. Dan tentunya kalau kita mendiagnosis sebagai itis atau epididymoorkitis, terapinya ada antibiotik. Apa yang terjadi kalau kita salah diagnosis? Tentunya akan terjadi suatu nekrosis pada testis yang terjadi suatu torsio. Sehingga bisa atrofi, nekrosis, meskipun pada satu sisi membuka barier daripada testis tersebut sehingga terjadi reaksi antigen antibodi pada sebelahnya juga akan berdampak suatu infertility. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga kenapa kalau itu pada gray area kita juga tetap harus melakukan eksplorasi. Dalam hal ini adalah kita harus memastikan kasus ini torsiotesis atau kasus infeksi. Sehingga treatmentnya sangat berbeda. Apabila torsio maka kita atasi torsi, ditorsi. Kalau itu testisnya masih viabel kita lakukan orkidopeksi dan apabila testisnya mengalami nekrosis maka kita harus orkidektomi. Dan sebaliknya bila tidak didapatkan tanda-tanda torsio tentunya kita akan menutup kembali dan memberikan terapi antibiotik. Nah, apa yang harus kita follow up? Kita tetap harus melakukan monitoring bagaimana
orkidopeksi tadi ya yang sudah kita kerjakan. Tentunya kaitannya dengan fungsi testis sebagai hormonal, juga untuk infertility. Maka bagaimana berikutnya? Ya, jadi setelah tindakan torsio testis, ternyata beberapa kasus memang ditemukan bahwa subfertility terjadi pada sekitar 36-30% pasien yang mengalami torsio. Tentunya kita harus membedakan sebetulnya berapa lama sih terjadi torsio. Semakin terlambat maka tentunya akan sangat mengganggu. Ini penting sekali, kita mestinya harus melakukan follow up pada pasien-pasien dengan torsio testis yang dilakukan tindakan. Dan sebagai hal yang penting bahwa dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa torsio atau akut skrotal adalah clinical diagnosis. Pemeriksaan penunjang memang diperlukan apabila cukup waktu. Ingat bahwa golden period adalah 6 jam. Jadi jangan melakukan sesuatu pemeriksaan penunjang, jangan pernah menunggu hasil pemeriksaan apabila pada golden period. Bisa saja pada saat datang dalam kondisi 6 jam misalkan di gawat darurat, pasien segera diambil darahnya, diambil pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, itu segera naik ke kamar operasi segera mungkin karena sangat menyelamatkan. Detorsi manual bisa dikerjakan dalam waktu proses akut, keberhasilan atau tidak tetap misalkan dia nyerinya berkurang berarti detorsi berarti tidak menghalang-halangi untuk melakukan operasi. Ini jadi waktu menjadi sangat penting. Segala pemeriksaan baik laboratorium atau pemeriksaan penunjang imaging, ultrasonografi atau skintigrafi skrotal memang diperlukan dan memang masih tetap ada manfaatnya apabila kita cukup waktu. Kemudian bagaimana dengan appendictis? Ini ada memang torsi dari appendictis pada torsi di mana testis ada appendictis. Kalau di sini memang nyeri mendadak, kemudian pada torsi appendik angkanya memang lebih kecil dan di mana letaknya appendik ini sebagaimana pada slide ini ya, dan tentunya bedanya dengan torsio testis, maka di sini sebetulnya terapinya bukanlah yang bersifat operatif. Apa yang khas dari torsio appendictis? Ini ada gambar yang namanya khasnya pada appendictis adalah terjadinya Budot sign. Pada saat ini tampak ada warna biru pada di sini. Kalau memang ini akan jelas kalau memang skrotumnya relatif putih, tapi kalau skrotumnya gelap ya memang susah ya. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan ultrasonografi ada gambaran yang khas yaitu Mickey Mouse. Kemudian terapinya berbeda, jadi ini ada bukan bersifat operatif, tapi istirahat, observasi, pemberian analgetik. Dan bagaimana prognosisnya? Tentunya prognosisnya adalah baik untuk torsi appendictis. Epididymis saya katakan tadi bahwa infeksi ini bisa terjadi karena infeksi di tentunya kenapa bisa terjadi infeksi baik pada epididymis atau pada testis. Tentunya sebagaimana diketahui bahwa infeksi itu bisa berasal dari penyakit hubungan seksual atau infeksi di saluran kemih, kemudian masuk ke ductus ejaculatorius, masuk ke kemudian ke vas deferens dan akan akhirnya ke appendik dan juga akan testis karena saluran tersebut adalah saling berhubungan. Jadi bisa terjadi karena infeksi spesifik, bisa terjadi suatu sexual transmitted disease atau juga bisa infeksi pada terjadi pada MAM ya. Pada gondongan itu juga akan terjadi bisa jadi MAM orchitis ya. Jadi hal berapa? Kemudian yang perlu kita perhatikan ada hati-hati kalau kita melakukan suatu pemasangan kateter apabila tidak dilakukan dengan baik atau pemasangan kateter yang lama itu juga mohon untuk diperhatikan atau juga pada kasus-kasus setelah melakukan operasi prostatektomi memang angkanya tidak besar tapi hal tersebut bisa terjadi infeksi yang akan berkomplikasi masuk ke tadi saya katakan ductus ejaculatorius kemudian menuju ke epididymis dan testis. Jadi
pemasangan kateter juga akan bisa menimbulkan suatu epididymoartritis. Ini sebagaimana sudah saya sampaikan pada uh, tadi keterangan saya sebelumnya. Jadi masuknya melalui ductus ejaculatorius, vas deferens, kemudian masuk ke epididymis dan ke testis. Ini ya anamnesisnya, tentunya kalau torsiotesis prosesnya lebih akut, usianya relatif muda, dan ini kalau pada infeksi epididymis atau orkis lebih tua. Ya. Kemudian pemeriksaan yang lain tergantung penyebabnya, bisa melakukan kita pemeriksaan ultraswab, memiliki karakternya seksual. Kalau kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan urin, ya. Kemudian ultrasonografi dan tentunya boleh saja nukleosintografi kalau itu memang kita curiga. Bagaimana terapinya? Yang direkomendasikan tergantung penyebabnya, maka kita kalau media traumatis kita memberikan fluoroquinolone ya sampai 14 hari, doxycycline atau juga kita bisa kalau itu nitroglicerol masih ada tempat kita memberikan ceftriaxone, doxycycline. Nah, ini data empiris bahwa apa sih antibiotik yang kita berikan ya pada kasus-kasus terapi dengan akut epididymitis. Tadi sudah saya sampaikan bisa terapi dengan pemberian antibiotik sebagaimana pada slide ini ya bisa golongan fluoroquinolone, bisa golongan cephalosporin. Nah, kemudian yang hal yang penting yang sekarang angkanya kalau diperhatikan meningkat ada namanya funigangren. Jadi suatu necrotizing fasciitis pada genital eksterna kalau lihat pada skrotum gambaran seperti ini cukup banyak terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau dengan imunokompromis. Misalkan pasien-pasien dengan adanya gagal ginjal yang stadium akhir, kemudian akan bisa terjadi hal demikian. Cukup banyak kasus yang hebat diabetes mellitus dan tentunya terapinya dilakukan debridermenektomi. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus funigangren tadi kita memeriksa darah lengkap, kemudian periksa urin. Intinya adalah sebetulnya kita melakukan surgical debridement. Dan memang bila dibutuhkan ya, memang kita juga bisa melakukan suatu suprapubik kateter diversi ini tidak melalui uretra apabila bermasalah dan tentunya pemberian antibiotik yang injeksi. Ini adalah gambaran kalau pada kasus-kasus funigangren maka kita juga harus melakukan debridement, nekrotomi seluas mungkin sampai jaringan sehat. Bahkan kalau itu terjadi sampai mendekati ke perineum, mendekati anus, maka dibutuhkanlah bantuan dari sejawat kita, digestif, atau bedah umum untuk melakukan diversi daripada CIT, jadi melakukan suatu kolostomi tentunya agar fekal material tidak mengotori daripada luka yang terjadi sehingga setelah itu setelah membaik tentunya kita harus melakukan closure, penutupan kembali, kemudian setelah itu akan mengembalikan fungsi daripada CIS seperti semula. Jadi manajemen yang pasti dengan pemberian suatu antibiotik. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam hal kita mengabdi pada profesi kita. Sekian, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator.